Selamat jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda? Berbicara mengenai madu menjadi salah satu makanan yang rasanya manisnya pas dan menjadi salah satu favorit saya juga. Begitu pula dengan pemirsa yang ada di rumah. Kita akan berbicara mengenai madu yang 100% asli dan juga 100% murni. Bersama salah satu sahabat saya biasanya manggilnya Om Anto, tapi beliau bernama lengkap Trilaksono Widianto. Kita akan berbincang seputar madu bersama saya Putra Madani pemirsa, hanya untuk Anda. Inilah Anto Madu bikin candu. Ya pemirsa, seperti biasa bagi Anda yang belum mengikuti sosial media kami, segera follow Instagram kami di @magelang_tv dan juga subscribe YouTube official kami di Magelang TV. Siapa yang suka madu? Kita langsung ngobrol sama yang manis yang satu ini. Beliau juga manis loh ya. Selain madunya, beliau ini juga manis sekali. Apa resep manis? Sering disengat lebah kali ya. Sering disengat lebah jadi manis banget. Apa kabar Om Anto? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Senang sekali hari ini bisa bertemu bersama madu-madunya yang hari ini hadir. Kadang tadi kami bisa request sama lebahnya juga loh pengennya. Boleh. Iya, harusnya diikuti lebah-lebah gitu ya. Sejak kapan berteman dengan lebah? Untuk jadi seorang peternak ya, peternak lebah ya sudah 5 tahunan ini kan. Oke, ya, 5 tahunan ini ya, menjadi peternak fokus lebah. di peternak. Tadinya hanya sekedar menjual produk dari rekan, menjual terus makin mendalami asiknya bermain madu ya. Jadi kita ikut-ikut coba-coba belajar tentang budidaya segala macam dan akhirnya alhamdulillah sampai saat ini saya jadi peternak di mana melifera, terus ada lebah kelanceng ya, yang kita di lahan di tempuran itu yang khusus lebah kelanceng. Jadi dari kesenangan bermain lebah dan juga bermain madu 5 tahun ini, dan sebelumnya memang sudah berprofesi dan dekat sekali dengan madu ya. Berjualan ya. Berjualan tadinya ya. Apa yang membuat akhirnya sepertinya saya berjodoh dengan yang satu ini, beternak dan juga sekaligus memasarkannya? Jadi selain di mana madu itu sendiri minuman yang menyehatkan, banyak sekali di luaran itu di mana yang salah satunya salah dalam arti kata menguji atau ngetes tentang madu asli itu semacam apa. Itu yang mau kita edukasikan, mau kita terapkan ke masyarakat supaya lebih kenal, lebih tahu tentang madu. Emang seperti apa cara ngetesnya dan apa yang sebenarnya apa yang sudah beredaran yang salah atau disinformasi yang diterima masyarakat tentang madu asli? Soalnya semua pasti bilang ini madu asli, ini madu murni ya kan? Nggak ada orang yang berjualan nggak bilang gitu. Ya biasa kecap pasti nomor 1 kan gitu. Jadi sebetulnya gini kan, madu ya, kalau kita bicara madu, semua madu dari jenis apapun lebahnya itu berasal dari sarang. Itu yang harus dipahami. Sarang lebah itu tadi dibuat oleh malam atau lilinnya lebah. Ya, jadi aroma yang paling penting. Aroma itu tadi tidak bisa dihilangkan. Dan hanya madu yang tidak ada esen atau perasa yang dijual di pasaran. Oh, aku paham. Iya, jadi salah satu kunci utama kita membedakan. Jika dianggap itu asli, itu memang masih tidak ada sentuhan apapun ya? Iya. Itu memang masih asli. Masih murni. Ya, jadi kalau mau ngetes madu kita harus tahu dulu aromanya. Pertama kita cium. Kedua kali karena jenis yang umum dijual itu banyaknya di mana madu ternak. Madu ternak itu dari lebah Apis mellifera atau lebah Australia. Nah, itu kita bedakan jadi dari jenis nektar. Nektar itu sari bunga yang dihisap sama lebah masuk ke dalam sarang. Nah, jadi antara nektar randu, nektar sonokeling, nektar rambutan itu aromanya pasti beda. Aromanya pasti beda. Dan yang kedua, kunci membedakan madu itu dirasa. Nah, rasa madu setahu saya rasanya ya manis-manis ya. Ternyata ada pembeda di sana. Beda. Apa itu? Jadi manisnya gula dan manisnya madu tentu beda. Kalau kita minum
terasa hangat Kak, di tenggorokan. Itu yang pertama, terasa hangat dan tidak gatal ya, tidak gatal di tenggorokan. Itu yang paling penting. Karena kalau dari pengetesan secara apa ya, secara konvensional banyak yang keliru. Maaf. Mungkin kalau orang awam mengenal madu kalau dirubung semut itu palsu gitu ya. Padahal tidak demikian. Gitu. Sebagai peternak, padahal pikir saya kalau hal-hal yang masih alami tentu masih didekati oleh serangga-serangga gitu kan biasanya. Bisa jadi semacam itu. Cuman penjelasan secara ilmiah sebetulnya kalau masih dalam sarangnya kayak di hutan, itu kan ada lebahnya tentu. Dan lebah itu ngepakkan sayap. Kepakan sayap itu ada suara ultrasonik. Itu yang menyingkirkan atau mengganggu serangga-serangga lainnya ya. Nah, tapi kalau sudah dalam botol macam ini kan beda dong. Sudah nggak ada pelindung lebah-lebah itu tadi. Jadi ini pun manis gitu. Semut pun doyan sama aroma manis. Betul. Bahkan sebagai peternak, semut itu juga satu hewan pengganggu atau hama ya istilahnya. Hama bagi kami. Jadi terus bagaimana caranya kemudian? Untuk tetap menjaga dari serangan-serangan hama di mana? Ada tekniknya tentunya Kak. Cuman kalau untuk di peternakan kan kamu masih ada lebahnya nih Kak. Jadi insya Allah gangguannya lebih aman. Selain kita pakai pengaman mungkin dari kaki-kakinya kita kasih air macam itu. Tekniknya banyak sekali tentunya. Cuman kalau yang sudah dalam botolan macam ini emang beda maksudnya. Tentu ya lebih praktis. Madu itu Kak juga ada di mana madu yang mentah ya, yang semacam ini Kak, yang ini yang saya jual ini madu mentah. Saya pikir madu ya madu aja gitu. Ternyata ada yang mentah dan juga ada yang masak berarti. Bukan gitu Kak. Jadi madu itu? mentah itu madu yang hasil dari lebah tanpa melalui proses. Proses seperti apa yang dimaksud? Pengolahan, ada pengurangan kadar air, pemanasan, penguapan dan lain-lain. Jadi hanya melalui di mana penyaringan. Itu madu mentah. Jadi ketika sudah melalui proses-proses tertentu itu sudah tidak dinamakan mentah lagi ya. Dan ciri khasnya biasanya kita bisa melihat dari sini Kak. Kalau madu mentah itu dia berbuih. Buih itu yang menunjukkan. Saya paham. Biasanya madu-madu yang udah dijual itu kan tidak ada buihnya ya. Bersih. Karena itu sudah melalui proses tertentu. Pemanasan, pengurangan kandungan kadar air. Apa yang membedakan kemudian mentah dan juga yang sudah melalui proses pengurangan kadar air atau sejenisnya? Kalau secara ilmiah kandungan enzim. Karena madu itu kalau dibilang madu murni, maka ada di mana kalau diteliti di lab ya, laboratorium, kita masukkan sampel madu, maka di sana sampel madu, maka